kita semua tahu sendiri, pejabat publik itu bahkan ada yang menyatakan itu berdiri dua sisi, satu di surga begitu, arti karena menikmati ini, yang kedua sisi yang satu lagi ya di pinggir jurang neraka gitu, karena sangat tipis, karena bau bati sangat tipis antara kemuliaan dan kehinaan. Jadi hari ini kita misalnya jadi pejabat, tapi esok bisa saja terpeleset karena sesuatu hal. Ini kembali ke Kang Asep dengan Bapak. Pasti itu pada gabut. Anda memang katanya udah pensiun ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Garut, berjumpa kembali di program Guar Garut. Sore ini saya berada di kediamannya tokoh utama di saat itu di perumahan Suci Permai. Tidak lain, beliau adalah pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perizinan, Kepala BKD, dan Asisten 3 kalau tidak salah. Beliau sudah pensiun dan aktivitas hari ini beberapa pekan saya melihat di Facebook beliau sedang bermain dengan cucu, sedang berada di kolam. Saya kesini tapi belum lihat kolamnya. Tidak lain adalah Pak Haji Asep Sulaiman Faruk. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam wabarakatuh. Aduh, namun Pak Haji desa nampi kita ya, kru. Pak Haji di sasi di bulan apa Pak Haji pensiun? Ya, saya pensiun persisnya di tanggal 1 Mei 2020. Oh, 2020 ya? 20. Ya. Persis dengan masa kerja 34 tahun 1 bulan. 34 tahun 1 bulan. 1 bulan. Nah, kita pengen tahu nih aktivitas sehari-hari saat setelah pensiun. Ya, terima kasih Pak. Jadi setelah pensiun memang yang pertama waktu itu saya berniat setelah pensiun itu ingin menikmati dulu masa pensiun. Jadi saya ngajar di STIE juga stop. Kemudian kegiatan organisasi juga saya stop. Jadi artinya ingin ingin menikmati sekaligus juga merenung kembali begitu ya perjalanan setelah 34 tahun lebih itu bergelut dengan soal-soal pemerintahan begitu, dengan ritme tugas yang pagi, siang, sore itu seperti itu. Maka sejak tanggal itu kita atau saya merenung kembali apa gitu yang ke depan, yang tentu saja meskipun telah purna bakti masih ingin tetap memberikan manfaat begitu buat masyarakat meskipun mungkin dalam lingkungan yang berbeda gitu. Nah, jadi aktivitas lain itu dihentikan lah gitu ya. Iya Pak, dihentikan. 34 tahun. Siap. Waktu diangkat dulu masih PNS ya, bukan ASN ya? PNS ya. Itu di mana Pak Haji ditempatkan? Jadi pada saat setelah lulus begitu ya, saya daftar jadi PNS itu di Provinsi Jawa Barat yang masih mencakup juga Banten Pak, tahun 85. Ya. Kemudian teman saya itu di Garut itu ada 70 orang dari sarjana-sarjana muda. Kemudian di Jawa Barat itu
dari Banten, kemudian Lebak, kemudian Rangkas, segala macam itu ya ada ratusan lah teman saya. Nah saya kebagian di Garut. Ya. Pertama kali tempatkan itu waktu itu masih ada kantor pembantu bupati, Pak. Jadi yang Garut itu dibagi 8 pembantu bupati. Nah saya ditempatkan di pembantu bupati wilayah 5 Bayongbong, Pak. Bayongbong. Iya. Wilayah 5. Wilayah 5. Mencangkup beberapa kecamatan. Kecamatannya Bayongbong, Cisurupan, kemudian Cilawu, dan Kamantren Sukarsmi. Kita ada Kamantren dulu. Kamantren, ya. Jadi embrio-nya kecamatan. Ya gitu, Pak. Itu berapa lama? Saya di situ Kewadanaan ya? kewadanaan 85 sampai awal 90, Pak. Saya waktu itu sudah di PLT-kan eselon 4 PLT Kepala Seksi Pemerintahan di Kewadanaan Bayongbong. Ya, siap. Nih Pak Haji, sepertinya banyak yang ingin tahu. Iya. Karena dulu kan susah. Orang mau dicari untuk jadi PNS lah. Ya. Karena jarang yang mau. Siap. Berapa sih penghasilan dulu pertama kali menjadi PNS? Iya, Pak. Jadi waktu itu golongan 3 itu saya diangkat golongan 3A karena lulusan S1 itu gajinya itu kan 80%. Jadi gajinya itu 81.000 kalau 100%. Ya. Nah, karena tahun pertama itu masih CPNS itu 80% dari 81. Jadi 64.000, Pak. 64.000 sebulan. 64.000 sebulan. Iya. Selama 1 tahun sampai dengan Di tahun 8, saya diangkat 85, 86 berarti. 86 ya. 60 64.000 cukup tapi ya. waktu itu perbandingan kalau bilang cukup barangkali karena saya masih bujangan waktu itu, Pak. Oh betul ya, ya. Kemudian ya sekedar untuk makan. Untuk makan. Tapi domisili Pak Haji kan di Bandung. Itu pulang pergi. Enggak, waktu itu karena di Bayongbong dan angkutan itu masih susah kayaknya waktu itu, Pak. Jadi saya itu ada bedeng di belakang. Di belakang koran itu ada bedeng, ada 4 bedeng. Lantainya itu tanah, Pak. Ya. Tanah, kemudian ininya dari bambu, bilik begitu. Nah, saya dengan beberapa staf yang udah agak lama kecamatan, saya di situ. Jadi Ya. punya kamar, jadi kamar kos tapi gratis, Pak. Begitu ya. Ya. Tapi Wadana kan tidak ada rumah dinas juga ya. Ya, Wadana itu ada rumah dinas. Cuma Ya. kebetulan karena beliau itu domisilinya di wilayah kerja Wadana, jadi ya. saya 1 atau 5 bulan setelah di Bedeng itu saya menempati rumah dinas Pak Wadana. Ya, yang airnya tuh gede, Pak, dari zaman sari, air bersih. Nah, waktu di Bayongbong masih ada nggak kawan-kawan Pak Haji atau staf yang sekarang Oh ya, masih ada? sudah pada pensiun, Pak. Pensiun, Jadi kan ya. waktu itu saya paling muda ya, saya diangkat berarti 86 ya 25 tahun lah, 25 tahun. Kemudian rekan-rekan itu ya semuanya rata-rata di atas. Ya. Saya Seangkatan sama siapa Pak Haji? Barangkali di Pemda ada. kalau di Pemda yang seangkatan kerja gitu ya, seangkatan kerja itu ada Ibu Farida yang terakhir beliau Setwan. Kemudian Ya. tapi udah pensiun lebih dulu karena usianya Karena usia, di atas. Kemudian ada Pak Arus Sukarna. Hmm. Terakhir beliau asisten Sekda 1, Ya. Sekda 1 juga udah pensiun. Kemudian Pak Suwardi juga mantan Kabag Hukum juga udah malah sudah almarhum beliau ya kemarin. Dan masih banyak lagi, Pak. Ya, nih ini Pak Haji nih, kami ya saya saat itu aktif di jurnalis kan, masih ke lapangan lah. Ya.
mengenal Pak Haji itu apa? Agamis, nyantai, apa? Nggak neko-neko lah, gitu. Emang itu pembawaan sejak apa remaja mungkin ya Pak Haji, lebih apa? Lebih santai gitu ya. Pak Tata ini saya malah begitu dari Komandan itu saya pindah ke Humas. Pindah ke Humas waktu itu kabarnya kebetulan Pak Iman yang mantan sekda yang promosi jadi Kabag Humas. Ya. Nah saya ditarik oleh beliau jadi Kasubag Dokumentasi. Dokumentasi dan Komunikasi menggantikan Pak Darsani waktu itu. Ya. Oh jadi Pak Haji itu setelah di kewedanaan langsung ke Humas. Ya. Humas melayani awak media ya? Iya Pak. Jadi sebetulnya Pak tidak langsung ke Humas, ke bagian hukum dulu sekitar 1 tahun. Bukan pindah, saya ditarik sama Pak Iman. Pak Iman jadi Kabag Pak Iman Humas. Ali Rahman. Pak Iman Ali Rahman jadi Kabag Humas. Itu beliau promosi dari bagian pembangunan masuk Kabag Humas. Nah saya ditarik jadi Kasubag Dokumentasi dan Publikasi. Publikasi dan Dokumentasi. Ya. Ya. Kantornya yang di mana itu? Yang di IBC ya? Yang di IBC, yang di itulah yang Islamic Center Islamic sekarang. Center. Ya, dengan kan di atas Pak, di bawah BKPD. Pasar. Ya. Di atas kan Sturada. Yang sekarang Basdas. Ya. Bukan di Palestina, di ujung pisan di. Dulu pernah di Peridak dianggap. Oh iya. Depan itu. pisan di BC, depan di BC. Ya. Tahu. Yang sekarang sudah tidak ada. Itu lama di Humas. Di Humas kita 2,5 tahun Pak. Ya. Nah, gaji agak naik ya, 100.000. Ya, udah agak naik dan ada jabatan, tunjangan jabatan yang di atas 100.000 lah waktu itu. Tapi belum ada kendaraan dinas, Pak. Belum ada dulu Pak, Kabag aja ada yang tidak ada kendaraan dinas. Dulu aja itu Humas Pak Iman itu, Pak Iman dari Rahman teh Kabag itu Sepeda motor? Bukan, pakai PW kombi yang besar. Itu yang nggak seragam kan Pak, yang ada aja gitu, jadi yang sering kali mogok gitu Pak. Yang PW kombi yang orange ya. Beliau pakai itu. Tapi para kepala dinas sudah ada. Ada yang menggunakan, tapi itu belum seragam seperti sekarang Pak. Ya. Ada yang kijang buaya, ada yang zebra, ada yang apa. Oke. Nih Pak Haji kan sesuai perkembangan zaman, semakin maju kan daerah. Saya ingin dengar, karena Pak Haji begitu lama kan di ASN dan di pemerintahan Kabupaten Garut. Bagaimana melihat pemerintah Garut saat ini Pak Haji? Iya. Yang pertama Pak, kalau dari sisi anggaran saya kira sudah jauh berlipat-lipat ya Pak ya. Artinya dulu paling satu desa itu hanya ada yang ratusan juta itu Pak. Total APBD aja hanya 250 miliar se-kabupaten. Yang sekarang berarti sudah hampir 4 triliun. Berarti mungkin berapa puluh kali lipat. Kemudian pegawai juga dulu masih sedikit Pak. Sarjananya bisa dihitung begitu Pak dengan jari. Camat aja pangkatnya 2C, itu 2D, itu kalau kota itu sudah camat. Sehingga saya waktu penempatan itu nggak bisa ke kecamatan karena pangkat saya di atas camat. Sehingga ditempatkanlah di kewedanaan. Karena pendidikan Pak Haji S1. Ya, S1. Sementara waktu itu kebanyakan dari STPDN, APDN. D3 berarti ya Pak. Jadi golongannya 2C, 2D. Nah kemudian dari sisi pemerintahan pelaksanaan, saya kira kalau dulu kerja itu enak Pak. Jadi kerja itu nyaman, tidak ada dulu pejabat Pemda yang dipanggil oleh aparat. Tidak ada. Yang nggak ada Pak. Ini murni melaksanakan pekerjaan dan itu aman. Aman dalam pengertian
Tidak ada pejabat yang berurusan dengan itu, gitu Pak ya. Kemudian juga pengawasan juga dulu hanya dari inspektorat mungkin ya Pak. Kemudian dari pusat sudah aja. Ya LSM juga saya kira dulu tidak hingar-bingar seperti sekarang. Jadi sehingga PNS waktu itu fokus dalam pengertian melaksanakan itu, kemudian juga langsung dengan masyarakat itu. Nah, memang dari waktu ke waktu termasuk barangkali yang jadi titik starting point kayaknya mungkin 98 ya Pak, pada saat ada reformasi gitu, sehingga itu membawa dampak yang sedemikian luas itu dan menyeluruh, termasuk barangkali ya praktek atau mekanisme ya pelaksanaan pemerintahan gitu, sehingga ya kalau di sini saya kira Bapak tahu sendiri ya Pak, kita semua tahu sendiri, pejabat publik itu bahkan ada yang menyatakan itu berdiri di dua sisi, satu di surga begitu arti karena menikmati ini, yang kedua sisi yang satu lagi ya di pinggir jurang neraka gitu, karena sangat tipis, karena bau batin sangat tipis antara kemuliaan dan kehinaan. Jadi hari ini kita misalnya jadi pejabat, tapi esok bisa saja terpeleset karena sesuatu hal gitu yang seringkali barangkali kan kalau soal korupsi itu kan soal administratif, soal nggak bisa artinya soal persepsi gitu Pak ya. Jadi beda atau bukan seperti mengambil uang secara vulgar apa, tapi kan ini soal pelaksanaan administrasi pemerintahan. Jadi nah kan Pak, kinerja pejabat publik itu diawasi oleh inspektorat lah atau BPK Pak. Ya. Ketika ada temuan itu kan harus dikembalikan. Ya mestinya clear kan di situ. Ya Pak, betul, itu kan berdasarkan Undang-Undang 30 tahun berapa lupa lagi, hanya tentang pemerintah, administrasi pemerintahan. Jadi apabila ada dugaan misalnya penyalahgunaan administrasi atau prosedur, itu harus ditangani dulu oleh inspektorat untuk memastikan apakah ada tidak unsur pidana. Nah, atau ada tidak unsur kerugian negara. Nah, kalau misalnya tidak ada berarti diselesaikan administrasi, tapi kalau ada itu diberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan soal kerugian keuangan gitu ya. Kalau sudah selesai itu ya sebetulnya selesai dan tidak, artinya sudah dianggap itu sudah dikembalikan, uang negara dikembalikan. Gitu. Jika ada kerugian keuangan bentuk keuangan selama 60 hari. Ya, 60 hari. Itu kalau diselesaikan ya tuntas. Ya, sudah selesai. Kecuali kalau ada memang penyimpangan yang jelas-jelas, penyimpangan ketentuan, itu harus dilanjutkan ke aparat penegak hukum. Gitu. Nah, tadi tertarik nih bahwa pejabat publik itu berada di dua sisi. Ya. Saya melihatnya seperti ini, Pak Haji. Baik Pak Haji atau sahabat-sahabat yang telah paripurna ya. Siap. Saat beberapa minggu mau pensiun atau beberapa bulan, dan setelah pensiun pun seperti apa ya? Seperti lega gitu. Apa sebenarnya teh? Ya, sebetulnya mah itu barangkali ungkapan secara ini aja Pak. Yang pertama sebetulnya yang paling terasa itu adalah bahwa selama jadi ASN gitu, PNS, berarti kan kita dari pagi sampai pagi lagi itu diatur oleh ketentuan, bahkan ya kita mau kemana, kerjaan apa, atau yang seperti apa itu diatur.
Apalagi dengan akhir-akhir ini kan ada SKP. Jadi Ya. kita tuh dihitung pencapaian kinerjanya per minggu berapa, kemudian target apa tercapai atau tidak. Dan itu bisa berujung kepada kalau penilaian itu dianggap kita di bawah persentase yang diharuskan, itu bisa berujung kepada pemberian sanksi, bisa administratif, dan apa ya, bisa pemberhentian dari jabatan, penurunan pangkat, ada itu. Nah, selain juga resiko yang tadi yang berkaitan dengan masalah hukum. Nah, begitu purna bakti, saya kira katakanlah saya ya setelah 34 tahun lebih itu berarti akan menikmati, begitu tank pensiun purna itu berarti akan menikmati kebebasan gitu Pak. Kebebasan dalam pengertian tidak lagi harus apel pagi, tidak lagi harus membuat laporan, harus lagi pembinaan kepada staf. Artinya betul-betul kita tuh punya pribadi begitu. Sementara kalau pada saat jadi ASN itu seperti setengah itu kan kita ya tidak lepas dari pangkat. Ya, ada yang ngatur ya. Ada yang ngatur. Padahal sebetulnya mah ya artinya hanya ungkapan secara itu bahwa sejak purna itu kita bebas melakukan apapun. Tentu dalam pengertian bebas itu dalam tanda kutip Pak. Nah, Pak Haji, beberapa minggu kemarin kita mendengar apa bukan sambutan, briefing Pak Bupati Iya. bahwa di dinas atau SKPD itu akan ada penyederhanaan beberapa ya kepala seksi dan kabag atau apa ya, itu akan dihilangkan. Praseksi dan Kasubid. Nah, itu bagaimana menurut Pak Haji? Rencananya di 2022. Iya. Begini Pak, itu sebetulnya kalau dibilang wacana atau rencana itu sebetulnya sudah beberapa lama terdengar. Oh, sudah lama ya? Sudah lama, kemudian juga bahkan pernah diterapkan di beberapa SKPD yang dianggap perlu. Ya. Artinya kan itu penjagaan struktur itu memang diantaranya kalau saya tidak salah itu adalah untuk memperpendek alur birokrasi. Efisiensi juga termasuk efisiensi. Hanya ya artinya dengan memangkas eselon 4 begitu di struktur organisasi. Jadi sekarang itu kalau sekarang ada eselon 2, 3, 4, maka dengan struktur yang baru itu hanya sampai dengan eselon 3 gitu ya. Sementara ke bawahnya dijabat oleh jabatan fungsional. Memang kalau di konsep itu saya kira bagus Pak. Bagus dalam arti nawaitunya gitu untuk memperpendek dan supaya birokrasi dan mempercepat ya pelaksanaan pekerjaan gitu, sehingga tidak banyak bertele-tele. Tapi masalahnya sebenarnya memang tidak sesederhana itu gitu Pak. Jadi artinya kalau penyederhanaan atau pemangkasan struktural itu sudah dipikirkan matang dan dicarikan solusinya dengan fungsional yang tepat, itu berarti betul bagus. Artinya pelaksanaan tugas itu dari kabin langsung kepada pelaksana. Meskipun memang dari sisi internal itu banyak tantangannya. Yang pertama tentu secara psikologis yang tadinya memegang jabatan struktural itu dia kehilangan jabatan, atau juga mungkin kehilangan anak buah begitu, atau juga mungkin kehilangan finansial gitu, para kasih para kasih yang tadinya dapat tunjangan struktural berapa ratus ribu, belum lagi kalau dia juga dilengkapi dengan alat atau sarana transportasi misalnya, itu dengan kehilangan itu maka apakah itu juga sudah diperhitungkan? Yang ke satu. Yang kedua,
perumusan jabatan fungsional itu apakah sudah memenuhi kebutuhan yang ada, gitu. Karena memang bisa saja satu kasih itu jadi satu jabatan fungsional, atau bisa saja lebih dari itu. Nah, kalau perumusan itu masih belum menunjukkan ketepatan penunjukan jabatan fungsionalnya, maka saya khawatir juga jangan-jangan ada efisiensi, malah ada pembengkakan biaya begitu anggaran, atau juga malah ada penambahan alur birokrasi begitu Pak. Oleh karena itu kuncinya adalah pertama, pemangkasan jabatan fungsional itu harus dibarengi dengan penunjukan jabatan fungsional yang tepat dan efektif, efisien, gitu. Nah, termasuk di dalamnya pengawasan dari jabatan atasan langsungnya, gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang sebetulnya seringkali ini kan bukan sebagai sebab tapi akibat Pak. Jadi dihapuskannya jabatan struktural itu sebagai akibat, disinyalir sekarang itu jabatan struktural itu menghambat pekerjaan. Nah, padahal sebetulnya hambatan pekerjaan itu belum tentu dari struktur. Bisa saja strukturnya sudah bagus, tapi mungkin karena pelaksananya yang ditunjuk untuk menjabat itu tidak efektif atau tidak tangkas atau tidak tepat, sehingga penyelesaian tugasnya jadi terbengkalai. Gitu. Padahal yang lebih dinamis itu adalah orangnya. Kalau struktur makan statis Pak. Nah, yang jadi masalah itu seringkali yang paling gampang disalahkan itu struktur, bukan ke orang. Padahal yang paling berpotensi untuk salah itu penunjukan orang. Oke, Pak Haji, kan kalau dilihat dari perubahan-perubahan struktur lebih ke rejim pemerintahan. Nah, padahal si pembentuk struktur itu kan orang ASN di masing-masing kementerian. Itu bagaimana kacamata Pak Haji melihatnya? Jadi yang saya ketahui itu kan yang mengatur mengenai struktur itu secara terpusat itu di departemen, di Kementerian Dalam Negeri itu adalah biro organisasi. Yang di provinsi itu ada biro organisasi, di kabupaten juga ada. Nah, dulu pada saat saya di sana tuh, pada saat akan ada konsep perubahan struktur itu biasanya dengan mengadakan rapat kerja atau BIMTEK dengan mengundang seluruh kepala bagian organisasi kabupaten dan biro provinsi untuk membahas, sehingga diharapkan hasilnya itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, sekarang ini seringkali itu top down gitu Pak. Jadi top down dari orang pusat, dia mengonsep, dia mengkaji, mungkin hanya kajian di atas meja barangkali di Jakarta sana, yang juga tidak memperhatikan kebutuhan dan kondisi di daerah yang bermacam-macam, tergantung tingkat kemajuan dan tingkat ekonomi suatu daerah. Garut berbeda dengan Bandung, berbeda dengan misalnya Papua, dengan itu. Tentu saja kebutuhan itunya pun juga akan berbeda. Nah, sekarang itu digeneralisir Pak. Jadi gitu ya semua. Nah, sehingga kemungkinan gagal itu sampai cukup besar, karena orang Jakarta hanya mendesain itu secara general aja. Gitu. Jadi kondisi Garut disamakan dengan Timika misalnya, disamakan dengan Ambon, sehingga ya bukan bisa saja pasti itu berbeda. Sementara di struktur itu semua hilang misalnya Pak. Dari Sabang sampai Merauke hilang. Ini keputusan itu ya, pada akhirnya menjadi keputusan Kementerian Pendayagunaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun 2019 Pak Haji. Tapi wacananya memang jauh hari sudah muncul. Oke. Nah, biasanya keputusan pusat itu kerap melibatkan para
para pejabat di daerah Pejabat di yang daerah. kompeten gitu ya untuk membahas dan meminta masukan Ya. gitu. Sah-sah saja itu dilaksanakan, tapi manfaatnya gitu ya. Nah kemudian Pak biasanya ada klausul, pertama mungkin paling lambat dilaksanakan kapan gitu ya. Yang kedua juga itu dilaksanakannya sesuai dengan kebutuhan biasanya. Nah pengalaman yang lalu pada saat diawali penerapan otonomi itu seringkali berbeda-beda pelaksanaan daerah itu menyikapi suatu ketentuan itu. Ada yang dia patuh sesuai dengan dari pusat, ada yang juga bukan abai, artinya dia menganggap struktur yang ada itu sudah efektif, sehingga buat apa dirubah yang belum tentu efektivitasnya. Contoh dulu misalnya pada saat pembubaran Dispenda seluruhnya menjadi BPKAD, Provinsi Jawa Barat tetap aja Dispenda. Karena menganggap itu dianggap lebih efektif, lebih efisien gitu, dan juga lebih sesuai dengan kebutuhan. Dan ternyata yang disebutkan di ketentuan itu apabila tidak dipenuhi akan ada sanksi. Kenyataannya tidak pernah ada sanksi yang terutama yang berbentuk misalnya sanksi pengurangan keuangan atau enggak, saya kira. Tapi Pak Haji kan mempengaruhi administratif, mulai dari kop surat. Ya justru itu, jadi suatu perubahan itu sebetulnya sangat dampaknya cukup luas. Artinya dari penyesuaian nomenklatur kop surat, kemudian tata nama kantor, kemudian juga penghapusan nama-nama itu bukan sederhana. Artinya bayangkan saja kalau di Garut ada 24 dinas misalnya, 21 atau berapa, kali aja satu dinas aja ada 12 struktur yang hilang, misalnya eselon 4-nya berarti kali sekian ratusan, hampir ribu Pak. Nah itu harus ini kan apakah juga ya pastilah memakan biaya. Sementara hasil daripada penerapan ketentuan itu yang nanti juga nanti biasanya akan dievaluasi Pak. Nah kalau hasil evaluasinya tidak ini biasanya, nah itu yang jadi masalah. Jadi artinya bukan efisiensi, malah pemborosan anggaran. Pak Haji, ini menarik nih, kata kuncinya bukan struktur yang salah ya? Ya jadi belum tentu struktur yang salah. Artinya kalau dianggap kinerja suatu dinas, misalnya pelayanan atau SKPD itu dianggap tidak maksimal, itu kalau menurut saya lebih yang berpotensi menyebabkan itu adalah soal pelaksananya, soal mainnya. Bisa karena tidak memenuhi persyaratan, bisa karena perlu di-create kemampuan kapasitasnya begitu, atau perlu di rolling ke tempat yang lebih tepat sesuai dengan itunya, sesuai dengan apa keahliannya. Nah sehingga struktur itu sebetulnya pertama saya sampaikan tadi adalah statis, artinya struktur bisa tetap seperti itu kalau kurang sedikit misalnya, tapi dengan ditempatkannya orang-orang yang mumpuni, orang yang tepat, saya kira bisa menutup kelemahan struktur. Nah kalau saya balik misalnya, kalau strukturnya sudah bagus begitu ya, itu bukan jaminan tugas-tugas itu akan maksimal. Bahkan mungkin kalau dipresentasikan begitu ya, misalnya bisa nggak nyampe 50% struktur itu. Kalau menurut saya, jadi yang lebih dominan itu adalah di man-nya, di orangnya. Orangnya itu termasuk barangkali ya adalah pertama integritas, kedua kejujuran, kemudian juga motivasi kerjanya. Karena awalnya dari situ semua Pak. Termasuk barangkali dalam rangka menyusun struktur itu juga harus ditanya integritasnya, apakah itu memang untuk perbaikan kinerja atau sekedar untuk ada kegiatan merubah struktur yang katakanlah seringkali katanya struktur yang kita ini mengadopsi struktur dari luar yang di sana juga sudah basi, artinya sudah ditinggalkan, nah kita baru adopsi. Ya jadi jadi maksud saya
tidak serta-merta begitu struktur begitu kinerja itu dianggap tidak maksimal. Jangan menjadi kambing hitam itu struktur, tapi tentu ini adalah lebih kepada bagaimana menempatkan seseorang itu the right man and the right job gitu ya Pak. Ya. Nah di situ juga berperanlah kan dalam rangka menempatkan seseorang itu tentu ada timnya, ada penilaiannya, ada track record seperti apa, sehingga penempatan orang itu betul-betul memang bisa menjawab kebutuhan organisasi. Ya. Kalau sekarang, kalau memang penempatan orang itu tidak tepat, bagaimanapun baiknya struktur organisasi, saya kira tidak akan banyak membantu. Tidak akan banyak membantu karena sekali lagi, atau kalau saya balik, kalau strukturnya pun agak lemah, ada kelemahan, apabila orang yang mengisi itu baik, itu bisa menutup kelemahan struktur organisasi itu. Luar biasa ini. Satu lagi Pak Haji, tidak harus keputusan kementerian itu dilakukan. Ya, jadi begini, biasanya di klausul akhir-akhir itu ada klausul pertama menentukan menyangkut masalah kapan paling lambat itu dilakukan. Yang kedua biasanya dilakukan penerapan itu sesuai dengan kebutuhan. Atau ada semacam dispensasi, jadi tidak harus sepenuhnya. Misalnya yang dilakukan duluan, misalnya organisasi yang menyangkut pelayanan umum, yang selebihnya bisa tetap seperti sekarang. Ada beberapa pilihan. Nah, artinya ada kesempatan untuk pemerintah daerah melakukan kajian. Ada ruang-ruang yang memungkinkan pemerintah daerah itu mengkaji mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan di daerah. Jadi tidak serta-merta semua diinikan karena perintahnya harus dirubah, dihilangkan, maka dengan tidak melihat hal-hal lain, kebutuhan kemampuan daerah dilaksanakan. Ini melihat pengalaman yang lalu pada saat otonomi awal tahun 99-2000 itu seperti itu. Seperti saran Pak Haji ya tingkatkan kapasitas. Ya, saya yang paling utama selain struktur itu adalah pertama tingkatkan kapasitas dan kapabilitas ASN. Yang kedua, tempatkan, artinya proses penempatan itu memang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan lebih kepada kepribadian. Artinya karena setiap jabatan itu punya pribadi yang berbeda, Pak. Misalnya di humas, misalnya akan berbeda dengan misalnya di perizinan lain. Sehingga jiwanya pun juga harus dijiwai, karena memang setiap jabatan itu punya posisi, punya peranan, punya jiwa yang berbeda. Gitu. Terima kasih Pak Haji. Siap. Ini kayak kuliah umum ya kalau bicara dengan ahlinya. Warga Garut, itulah perbincangan kami dengan Pak Haji Asep Sulaiman Faruk. Beliau merupakan pensiunan ASN pemerintah daerah Kabupaten Garut selama 34 tahun mengabdi, dan kita diskusi terkait dengan keputusan menteri yang akan memangkas penyederhanaan hilangnya Kasih dan Kasubag kalau tidak salah. Nah, Pak Haji, ini untuk closing, silakan. Ya, untuk para kepala, untuk pejabat struktural yang eselon 4 yang nanti ke depan akan hilang gitu ya, kemungkinan akan hilang, saya kira tidak usah disikapi secara berlebihan. Yang paling penting bahwa hanya bergeser atau hanya berubah nomenklatur yang tadinya struktural jadi fungsional. Bahkan sebenarnya kalau di luar itu sebetulnya yang penting itu fungsional, Pak. Jadi basic seseorang kerja itu adalah keahlian.
ada planolog, ada ahli hukum yuridis, ada dokter apa. Pada saat dia memegang struktural itu hanya sementara dan memang karena ada waktunya. Pada saat dia kembali lagi ke fungsional, itulah habitat yang sebenarnya. Dan disitulah dia menunjukkan kapabilitasnya. Dia punya keahlian. Kalau struktural kan hanya mengatur-ngatur orang. Kalau fungsional adalah kemampuan yang memang sesuai dengan disiplin ilmunya, sesuai dengan keahliannya. Dan itu tidak akan pernah pensiun. Oke. Cukup Haji? Siap. Oke, terima kasih warga Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.